Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan segera membahas chapter 14 mengenai non-current liabilities. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Gita Safitri dengan NP Mahir 99, Eci Ramadhani NP Mahir 102, Gita Khalifatul NP Mahir 115, Dinar Atria NP Mahir 124, Rivalian Indias NP Mahir 216, Merani Citra NP Mahir 237, dan saya sendiri Safan Naila dengan NP Mahir 254. Saya Safana Larinka dengan NP Mahir 254 akan membahas bonds payable atau utang obligasi. Jadi pengertian dari bonds payable sendiri adalah utang jangka panjang yang tidak harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Contohnya itu ada utang obligasi, wesel jangka panjang, utang hipotek, kewajiban pensiun, serta kewajiban sewa. Sebelum menerbitkan obligasi ini, perusahaan itu biasanya memerlukan persetujuan dari Dewan Direksi dan pemegang saham. Lalu ada konvenan atau pembatasan utang. Utang jangka panjang itu sering disertai konvenan atau pembatasan untuk melindungi kreditur. Pembatasan tersebut dapat berupa batas jumlah obligasi yang diterbitkan, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, jaminan aset, pembatasan pembayaran dividen, lalu larangan menambah utang secara berlebihan. Lanjut dengan types of bonds, ada 7. Yang pertama secured bonds dan unsecured bonds. Secured bonds adalah obligasi yang dijamin aset tertentu, sedangkan unsecured itu obligasi tanpa jaminan khusus sehingga risikonya lebih tinggi. Yang kedua terms bond, serial bonds, dan callable bonds. Kalau yang term itu seluruh obligasi jatuh tempo pada saat tanggal sama. Kalau serial itu obligasinya dilunasi secara bertahap dalam beberapa periode. Sedangkan yang callable itu obligasi yang dapat dibeli kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada convertible bonds, yaitu obligasi yang dapat ditukar menjadi saham perusahaan. Yang keempat ada commodity backed bonds, adalah obligasi yang dapat ditukar dengan komoditas tertentu seperti emas, perak, atau minyak. Yang kelima, deep discount bonds adalah obligasi yang dijual di bawah nilai normal dan tidak membayar bunga secara berkala. Yang keenam, registered bonds dan bearer bonds. Registered adalah nama pemilik tercatat secara resmi, sedangkan bearernya itu tidak mencantumkan nama pemilik dan dapat dipindahtangankan dengan mudah. Yang terakhir, income bonds dan revenue bonds. Yang income itu bunga dibayar hanya jika perusahaan memperoleh laba. Kalau yang revenue itu bunga dibayar dari pendapatan proyek atau sumber tertentu. Lalu ada issuing bonds atau penerbitan dari obligasi. Penerbitan obligasi itu dilakukan melalui kontrak yang disebut bond indentur. Obligasi merupakan janji perusahaan untuk yang pertama membayar nilai nominal atau face value saat jatuh tempo, yang kedua membayar bunga secara berkala selama masa obligasi. Lalu tujuan penerbitan obligasi ini sendiri itu adalah memperoleh dana dalam jumlah besar dari banyak investor untuk membiayai kegiatan perusahaan. Istilah pentingnya itu seperti kupon, yang artinya tingkat bunga obligasi, maturity, tanggal jatuh tempo, price, harga obligasi, yield, tingkat pengembalian investor, rating, tingkat risiko obligasi. Hubungan suku bunga dan harga obligasi. Jika suku bunganya naik, itu harga obligasinya turun. Jika suku bunganya turun, maka harga obligasinya akan naik. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan menjelaskan tentang bonds payable di bagian valuation. Nah, pada bagian valuation ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan harga jual obligasi saat pertama kali diterbitkan. Meskipun setiap obligasi memiliki nilai nominal, harga jualnya itu nggak selalu sama dengan nilai nominal tersebut. Hal ini tuh terjadi karena investor akan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin mereka peroleh. Oleh karena itu, sebelum membeli obligasi, investor akan membandingkan 2 jenis tingkat bunga, yaitu stated rate dan market rate. Nah, stated rate atau coupon rate adalah tingkat bunga yang tercantum pada obligasi dan digunakan untuk menghitung bunga yang akan dibayarkan perusahaan kepada investornya. Sedangkan market rate adalah tingkat keuntungan yang diharapkan investor berdasarkan kondisi pasar pada saat obligasi diterbitkan. Dari perbandingan 2 tingkat bunga tersebut, obligasi akan diketahui apakah dijual pada nilai nominal atau di bawah nominal atau bahkan di atas nominal. Nah, kondisi pertama adalah obligasi dijual pada par.
Ini tuh terjadi ketika stated rate sama dengan market rate-nya, karena bunga yang ditawarkan sudah sesuai dengan yang diharapkan investor. Jadi mereka bersedia membeli obligasi sebesar nilai nominalnya. Lalu kondisi kedua adalah obligasi dijual dengan diskon. Ini terjadi ketika stated rate lebih rendah daripada market rate. Investor merasa bunga yang ditawarkan kurang menarik dibandingkan investasi lain yang memiliki risiko yang sama. Karena itu, perusahaan harus menjual obligasi dengan harga yang lebih murah agar investor tertarik untuk membelinya. Lalu kondisi yang ketiga adalah obligasi dijual dengan premium. Ini tuh terjadi ketika stated rate-nya lebih tinggi daripada market rate-nya. Karena bunga yang ditawarkan itu lebih besar dibandingkan tingkat bunga pasarnya. Jadi investor itu bersedia membayar lebih mahal dari nilai nominal obligasi. Jadi inti dari valuation adalah menentukan harga jual obligasi berdasarkan hubungan antara stated rate-nya dan market rate-nya. Kalau keduanya sama, obligasi dijual pada nilai par. Kalau stated rate lebih rendah daripada market rate-nya, obligasinya dijual dengan diskon. Lalu jika stated rate lebih tinggi daripada market rate-nya, obligasinya dijual dengan premium. Selain itu, perlu diingatkan bahwa harga obligasi dan market rate itu punya hubungan yang berlawanan. Jadi, kalau market rate-nya naik, harga obligasinya tuh cenderung turun. Lalu sebaliknya, ketika market rate-nya turun, harga obligasinya cenderung naik. Nah, karena itu market rate itu jadi faktor utama yang mempengaruhi nilai atau harga jual obligasi di pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ici Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu sekarang akan membahas long term notes payable. Nah, jadi yang pertama di sini ada notes issues at face value atau wesel diterbitkan pada nilai nominal. Nah, kondisinya itu terjadi jika tingkat bunga implisit atau pasar sama dengan tingkat bunga yang tertera di kupon wesel. Nah, untuk pencatatannya, wesel ini dicatat sebesar nilai nominal aslinya. Nah, tidak ada diskon maupun premium yang perlu dihitung atau diamortisasikan karena kas yang diterima sama dengan nilai nominal wesel. Untuk yang kedua ada notes not issues at face value atau wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, kondisinya terjadi jika tingkat bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga kupon yang tertera di wesel. Nah, untuk pencatatannya sendiri, wesel harus disesuaikan ke nilai sekarang atau present value. Nah, jika bunga kupon lebih rendah dari pasar, maka akan muncul diskon. Dan jika lebih tinggi, akan muncul premium yang nantinya wajib untuk diamortisasikan sepanjang umur wesel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, saya Gita Safitri, NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang Special Notes Payable Situation. Adalah kondisi akuntansi di mana utang wesel diterbitkan bukan untuk kas, melainkan untuk pertukaran properti, barang, atau jasa dengan suku bunga yang tidak mencemirkan bunga pasar wajar. Nah, dalam situasi ini, nilai wesel disesuaikan ke present value atau nilai yang sekarang menggunakan suku bunga pasar yang berlaku agar pencatatan nilai aset dan utang tetap akurat. Selanjutnya ada mortgage notes payable atau wesel bayar hipotek adalah utang jangka panjang berjamin properti yang umumnya digunakan oleh individu atau bisnis kecil, di mana pinjaman itu bisa dikenakan biaya poin 1 sebesar 1% yang mengurangi kas yang diterima sekaligus meningkatkan suku bunga efektifnya. Dalam laporan keuangan, utang ini itu dilaporkan beserta informasi aset yang dijamin dengan klasifikasi jangka pendek atau angsuran yang jatuh tempo dalam setahun dan jangka panjang atau sisanya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Kalifati Lidaya dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghapusan liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka panjang ini merupakan kewajiban finansial yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional perusahaan. Sedangkan penghapusan liabilitas jangka panjang adalah proses formal saat entitas menghapus kewajiban dari laporan keuangannya yang terjadi ketika kewajiban tersebut dilunasi, dibatalkan, atau kadaluarsa. Lalu menurut standar akuntansi, PSAK atau IFRS, penghentian pengakuan liabilitas dilakukan dalam kondisi berikut.
Yang pertama, pelunasan. Entitas membayar kepada kreditur menggunakan kas, aset lain, atau instrumen utang baru. Yang kedua, pelepasan hukum. Entitas secara sah dibebaskan dari kewajiban utama oleh kreditur melalui putusan pengadilan atau kesepakatan restrukturisasi. Dan yang terakhir, pembatalan atau kadaluarsa. Kewajiban hangus karena telah melewati batas waktu penagihan hukum atau dibatalkan oleh undang-undang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Ateria Losiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghapusan utang. Nah, di poin yang pertama terdapat pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Jadi pelunasan jenis ini terjadi ketika perusahaan itu memutuskan untuk membeli kembali obligasinya sebelum tanggal jatuh tempo dan menggunakan kas. Nah, selisih antara harga beli kembali dengan nilai buku obligasi saat itu akan menentukan apakah perusahaan itu mencatat keuntungan atau kerugian. Jadi, jika harga beli kembali lebih tinggi dari nilai buku, maka perusahaan itu mencatat kerugian pelunasan. Dan sebaliknya, jika lebih rendah, perusahaan itu mencatat keuntungan pelunasan. Nah, dalam kasus Evermaster, obligasi dengan nilai buku sebesar 94.925 euro dan dibeli kembali seharga 101 euro. Jadi sehingga timbul kerugian sebesar 6.075 euro yang langsung diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya di poin yang kedua ada pelunasan dengan pertukaran aset atau saham. Nah, pelunasan jenis ini terjadi ketika debitur itu tidak mampu membayar dengan kas. Jadi sehingga disepakati pelunasan menggunakan aset. Perusahaan harus mencatat dua hal sekaligus, yaitu keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset, yang dimana selisih nilai wajar itu versus nilai buku aset, dan keuntungan atau kerugian dari pelunasan hutang itu selisih nilai hutang versus nilai wajar aset yang diserahkan. Nah, selanjutnya di slide ini terdapat lanjutan dari poin yang kedua, yaitu ketika saham itu menggunakan ketika menggunakan saham itu prinsipnya sama, namun tidak ada kerugian pelepasan aset. Jadi perusahaan itu harus mencatat dua hal sekaligus, yaitu keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset. Nah, selisih nilai wajar itu versus dengan nilai wajar aset yang diserahkan. Jadi ketika menggunakan saham prinsipnya sama, namun tidak ada kerugian pelepasan aset. Nah, saham itu dicatat sebesar nilai hutang dengan nilai wajar saham yang diakui sebagai keuntungan pelunasan. Dalam kedua kasus bond market, hutangnya itu sebesar 20 juta euro. Jadi dilunasi dengan aset atau saham senilai 16 juta euro. Sehingga timbul keuntungan pelunasan hutang sebesar 4 juta euro. Selanjutnya di poin yang ketiga terdapat pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Nah, pelunasan jenis ini terjadi ketika kreditur bersedia memberikan keringanan atau kelonggaran kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, di kondisi ini dikenal sebagai Trouble Debt Restructuring atau TDR. Nah, berikut keringanan yang diberikan bisa berupa penurunan tingkat bunga, perpanjangan waktu jatuh tempo, pengurangan nilai pokok hutang, atau penundaan pembayaran bunga yang sudah terakumulasi. Nah, keringanan ini pada dasarnya menguntungkan debitur karena total kewajiban yang harus dibayar menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rivalini Des Putri dengan NPM 216. Di sini saya akan membahas tentang Presentation and Analysis of Non-Current Liabilities. Nah, jadi definisi dari Presentation and Analysis of Non-Current Liabilities adalah pembahasan mengenai bagaimana kewajiban jangka panjang disajikan dalam laporan keuangan, serta bagaimana kewajiban tersebut itu dianalisis untuk menilai kondisi keuangan dan solvabilitas perusahaan.
Lalu ada fair value option. Nah, fair value option adalah pilihan bagi perusahaan untuk mengukur kewajiban keuangan tertentu berdasarkan nilai wajarnya atau fair value daripada biaya perolehan yang diamortisasi. Nah, jika metode ini dipilih, perubahan nilai wajar kewajiban diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Dan tujuannya adalah agar nilai kewajiban itu yang dilaporkan lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan nilai pasar saat ini. Lalu selanjutnya adalah off-balance sheet financing. Nah, jadi off-balance sheet financing merupakan metode pendanaan yang memungkinkan perusahaan memperoleh sumber dana tanpa mencatat seluruh kewajiban terkait secara langsung dalam laporan posisi keuangan. Praktik ini itu dapat membuat tingkat utang yang dilaporkan terlihat lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Nah, beberapa bentuk off-balance sheet financing itu meliputi yang pertama ada Special Purpose Entity atau SPE, lalu anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, lalu yang terakhir adalah perjanjian sewa tertentu. Presentation of non-current liabilities. Nah, jadi kewajiban jangka panjang itu disajikan setelah kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan. Penyajian yang tepat membantu pengguna laporan keuangan membedakan kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan jangka panjang. Contoh non-current liabilities itu meliputi bonds payable atau utang obligasi, lalu wesel bayar jangka panjang, lalu liabilitas sewa, lalu ada utang hipotek, dan yang terakhir ada liabilitas pensiun. Selanjutnya adalah analisis of non-current liabilities. Nah, analisis kewajiban jangka panjang digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Penilaian ini dilakukan menggunakan rasio keuangan, salah satunya adalah debt to total assets ratio. Nah, rasio ini tuh menunjukkan persentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan melalui utang. Rumusnya itu debt to total assets ratio sama dengan total debt, lalu dibagi total assets. Lalu yang terakhir adalah times interest earned ratio. Nah, rasio ini tuh mengukur kemampuan membayar beban bunga dari laba operasional yang diperoleh. Semakin tinggi nilai rasio, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga. Rumusnya, times interest earned ratio sama dengan income before income taxes ditambah interest expense lalu dibagi interest expense.